Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zahra Ramadhani akan menjelaskan tentang materi ijtihad. Adapun pengertiannya yaitu ijtihad berasal dari kata Arab ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama untuk menetapkan hukum Islam dari sumbernya, Al-Quran dan hadis, ketika tidak ada penjelasan yang jelas. Kemudian ada tujuan ijtihad. Tujuan utama ijtihad adalah menetapkan hukum syariat atas permasalahan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad bertujuan memberikan pedoman hidup yang dinamis, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi, serta perubahan sosial budaya, sehingga hukum Islam tetap berlaku kapan saja. Syarat ijtihad yaitu penguasaan ilmu bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, menguasai usul fikih, memiliki sifat adil dan takwa, serta memahami maqasid syariah. Selanjutnya, adapun hukum ijtihad. Yang pertama, fardu ain, wajib individual. Ketika seorang mujtahid ditanya mengenai kasus hukum yang akan segera terjadi dan tidak ada orang lain yang mampu berijtihad selain dirinya. Yang kedua, fardu kifayah, wajib kolektif. Ijtihad menjadi kewajiban sebagian komunitas ulama dan gugur jika sudah ada sebagian yang melakukannya. Ini berlaku ketika suatu masalah belum ada jawabannya, namun tidak mendesak untuk segera dijawab. Yang ketiga, sunnah, ijtihad yang dilakukan untuk perkara yang belum terjadi sebagai persiapan. Yang keempat, haram, ijtihad yang dilakukan dalam hal-hal yang sudah ditetapkan hukumnya secara jelas oleh Al-Quran dan hadis, atau ijtihad yang bertentangan dengan nas. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Kedua, qiyas, menentukan hukum dengan membandingkan masalah baru dengan yang sudah ada. Ketiga, istihsan, menetapkan hukum dengan memilih yang lebih baik. Dan keempat, masalah mursalah, menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Kemudian ada contoh ijtihad. Yang pertama, penentuan hukum penggunaan internet dan media sosial. Yang kedua, hukum penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketiga, hukum transaksi online, jual beli online. Dan yang keempat, ada aturan lalu lintas untuk keselamatan. Serta yang kelima, ada hukum bayi tabung. Kemudian ada kesimpulan ijtihad. Ijtihad adalah usaha maksimal para ahli hukum Islam mujtahid untuk menetapkan hukum syariat pada perkara baru yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan zaman melalui metode seperti qiyas, ijma, dan maslahah kemaslahatan.